Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Mari kita angkat pujian. Lapangkanlah tempat kemahmu. Haleluya. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. bentangkan tenda kediamanmu. Amin, amin. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan kokoh patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa, Amin. dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Mari Bapak Ibu lebih semangat lagi. Tuhan, ini kami hamba, Tuhan, inilah kami hamba-hambamu. jadilah sesuai kehendak-Mu. Inilah yang menjadi harapan dan doa kami di hadapan-Mu. Kami siap jalankan firman-Mu, nyatakanlah Tugas yang Kau berikan adalah tugas yang mulia, Bapa. sebab Engkau akan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab Engkau akan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu. Mari kita sembah Dia. Bapa, terima kasih. Inilah kami Tuhan. Inilah kami Bapa. Pakailah kami sesuai kehendak-Mu. Pakailah kami sesuai rencana-Mu. Bapa, terima kasih Bapa. Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Pakailah kami sesuai kehendak-Mu. Haleluya. Inilah kami Tuhan. Pakai kami sesuai kehendak-Mu. Haleluya, haleluya. Syukur kami naikkan bagi-Mu. Haleluya. Pakai kami Bapa sesuai kehendak-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa, kami mau duduk manis di bawah kaki-Mu. Kami mau diam dan dengar firman-Mu Bapa. Pengajaran yang baru lagi Kau berikan bagi kami. Kami siap Bapa untuk Kau panggil sebagai pelayan-Mu, sebagai alat kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Jadikan kami Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami siap Bapa.
kami siap untuk diutus. Dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya tetap ada di 2 Raja-Raja ya. 2 Raja-Raja 4 sekarang. Di ayat yang ke-8. Sampai dengan 17. Perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Berarti Elisa ini diundang oleh ibu ini untuk makan. Dan beberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Singgahlah ia ke sana untuk makan ke rumah ibu itu. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Berarti keluarga ini memperhatikan sekali bahwa Elisa itu adalah abdi Allah yang kudus. Dan apa yang dikatakan di ayat 10, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Ada perhatian secara khusus. Jadi dibuatkannya abdi Allah ini seperti yang tertulis di ayat yang ke-10 ini. Sebagai abdi Allah, hamba Tuhan yang bernama Elisa mendapat perlakuan istimewa dari salah satu keluarga kaya di Sunem. Amin. Wow. Hamba-hamba Tuhan, jangan takut ya. Jangan takut. Sekalipun kau mungkin dihina, sekalipun engkau dikatakan apa saja, engkau tidak digubris dengan orang-orang yang tidak suka dengan saudara, tidak usah takut. Hamba Tuhan tetap dihormati di dunia asalkan kita hidup benar, jujur dan kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita yang kita layani. Wah, saya senang dengan firman ini yang luar biasa hari ini ya. Bayangin di sini ditata dengan rapi, sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, jadi nggak gede gitu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, meja, kursi, kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Jadi mulai diberi tempat Nabi Elisa ini oleh orang yang di Sunem tadi, perempuan yang kaya di Sunem itu, keluarga yang kaya ini diberi tempat. Kemudian ayat 12, berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, pada yang mengikutinya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Adakah yang dapat ku bicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat ku perbuat baginya? Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia, dan sesudah dipanggilnya berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa pada waktu seperti ini juga, tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Wow.
Jadi ada maksud Tuhan ketika dia membuka hati untuk hamba Tuhan ini. Tuhan pun juga membuka hati untuk kebutuhan dan keperluan seorang perempuan ini. Jadi di sini sungguh nyata, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau engkau adalah seorang abdi Allah, engkau orang biasa dan engkau mau menghormati hamba Tuhan, jangan khawatir. Tuhan akan membalas kebaikanmu. Saya 3 hari yang lalu, tiba-tiba ada WA yang masuk. Shalom tante, apa kabar? Saya tidak tahu, HP saya itu agak error gitu loh ya. Jadi saya nggak mudah untuk membukanya. Dan saya tahunya itu udah malam. Biasanya ya anehnya HP saya itu bisa kepakai lancar itu kalau sudah di tengah malam gitu. Dan saya buka HP itu, ya ampun ini dini hari ya. Dini hari kan mereka sedang tidur, saya bangun mereka sedang tidur. Dan shalom tante, apa kabar? Tante, tiba-tiba aku ingat tante, aku ada sedikit berkat aku kirim ke tante. Saya menangis dan saya bilang, Tuhan, ketika engkau memakai anakmu untuk mengingatkan kepada saya dan engkau memperhatikan saya, engkau memakai dia dengan hati yang tulus. Saya yakin engkau akan memberkati dia lebih, Bapa. Orang ini sungguh dipakai dengan luar biasa. Dia memberi bukan dari kelebihannya, tetapi dari kekurangannya. Tetapi ketika dia ingatkan kepada saya seorang hamba Tuhan, dan dia lakukan itu, saya yakin orang ini pasti akan menerima berkat yang berkelimpahan. Dan Tuhan akan membukakan dan membuatkan jalan yang baru baginya. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita terus belajar ya untuk menghargai hamba Tuhan. Untuk memperhatikan hamba Tuhan. Jangan menghina hamba Tuhan. Jangan membanding-bandingkan hamba Tuhan dengan hamba Tuhan yang lain. Karena mereka punya porsi sendiri-sendiri. Dan saya ingatkan kepada para hamba-hamba Tuhan, ketika engkau dihina, ketika engkau tidak dianggap, ketika engkau disisihkan, jangan sakit hati. Berdoalah kepada orang-orang ini, memberikan roh pengampunan dan memintakan pengampunan kepada Bapa, karena mereka tidak mengerti dengan apa yang telah mereka perbuat untukmu. Maka percayalah, engkau diberkati, orang yang kau doakan juga diberkati. Berkat melahirkan berkat dan memiliki roh yang takut akan Tuhan. Haleluya. Kita harus mendoakan para hamba-hamba Tuhan. Amin. Kenapa? Karena dunia ini di mana kita hidup adalah dunia yang tidak memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Kebanyakan melecehkan dan meremehkan hamba-hamba Tuhan. Apalagi kalau sudah berbicara Kristen, waduh. Rasanya antipati gitu ya, yang bukan Kristen ini. Rasanya aduh, kayak ya apa gitu. Tapi kita bersyukur, kita diajari hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Dari Roh Kudus itu melahirkan pengampunan. Dari Roh Kudus itu kita tetap memiliki damai sukacita. Banyak hal. Saya sering kali menerima suara-suara yang tidak nyaman. Lupa, tapi hari ini saya ingatkan, kalau mungkin sedikit menengok kerenungan saya ingatkan, jangan menghina hamba Tuhan dan jangan membanding-bandingkan hamba Tuhan. Engkau akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita harus mendoakan para hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan harus kita doakan. Jangan membicarakan kelemahan-kelemahan dari hamba Tuhan dan mencari-cari kesalahan hamba Tuhan. Ingatlah bahwa hamba Tuhan juga adalah manusia biasa yang sudah di zaman dan
dijamah dan dipulihkan Tuhan, serta yang sudah diperlengkapi oleh Tuhan dengan kuasa-Nya. Kalau ada hamba Tuhan salah, maka itu bukan urusan kita untuk membicarakannya, biarlah itu menjadi urusan hamba Tuhan itu dengan Tuhan. Nah, tugas kita yang pertama dan yang terutama adalah mendoakan supaya hamba-hamba Tuhan tetap berjalan di jalan Tuhan dan supaya mereka tetap hidup di dalam panggilan Tuhan dan mengalami berkat-berkat Tuhan, maka saudara akan diberkati. Amin, paham ya? Kita harus mendoakan para hamba-hamba Tuhan yang hidupnya di dalam kekurangan, bukan kekurangan keuangan, kekurangan tingkah lakunya yang gak karu-karuan. Kita doakan jangan digunjingkan dan tambah jangan diumbar-umbar gitu ya, dan dibanding-bandingkan. Kita harus menolong hamba-hamba Tuhan dalam meluaskan pekerjaan Tuhan. Apa yang bisa kita tolong, lakukan dengan segenap hati seperti kepada Tuhan. Mungkin ada yang menolong melalui dana, ada yang memfasilitas seperti yang dilakukan oleh perempuan Sunem ini. Karena Elisa seringkali dalam pelayanan di sekitar kotanya, sementara Elisa harus berjalan jauh. Jadi kita memfasilitasinya. Kita harus belajar memberkati hamba-hamba Tuhan sehingga keperluannya dapat tercukupi. Percayalah, engkau tidak akan membuang dengan sia-sia. Saya yakin ketika saudara memperhatikan dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan, saudara pun akan dilayani oleh Tuhan. Apa yang engkau butuhkan, apa yang engkau perlukan, Tuhan pasti sediakan. Saya mengatakan begini, bukan berarti saya itu minta sumbangan ya Bapak Ibu, mohon maaf, tidak. Tetapi ini firman yang harus saya sampaikan supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan setiap hari. Buku ini, buku yang saya pakai ini buku khusus perkenanan di hadapan Tuhan ya. Jadi ini memang ada di dalam bagian Alkitab ini gitu. Yang ketiga, kita harus belajar memberkati hamba-hamba Tuhan sehingga keperluannya dapat tercukupi. Betul, yang memberkati hamba Tuhan adalah Tuhan sendiri. Namun Tuhan juga bisa memakai kita sebagai hamba Tuhan untuk memberkati para hamba Tuhan. Jadi hamba-hamba Tuhan pun boleh memberkati hamba Tuhan. Gak masalah, tidak apa-apa. Seringkali kita lakukan itu ya. Kita memberkati hamba, jangan bilang waduh podo-podo pendetone lo, ya piye gitu, nggak usah ya. Kita berkati, kita memberkati hamba Tuhan sekalipun kita juga hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan itu sama-sama bekerja di ladangnya Tuhan. Hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencukupi keperluannya mari kita topang. Dengan kita memberkati hamba-hamba Tuhan, maka kita juga ikut andil dalam pekerjaan Tuhan supaya semakin maju. Amin. Kita harus bergandengan tangan dengan hamba-hamba Tuhan untuk perluasan kerajaan Allah di muka bumi ini. Ini yang seringkali dari pimpinan pusat Bapak Adi Sutanto itu selalu mengajarkan kepada kami yang sedemikian ini, saling menopanglah gitu ya. Sampai seperti kemarin untuk di hari Natal hamba-hamba Tuhan dianjurkan untuk bertukar kado. Wow, itu sesuatu yang luar biasa gitu ya. Kami boleh merasakan Natal yang berbeda gitu. Kita saling menopang, kita saling memberkati. Memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini adalah tugas kita semua. Jadi bukan hanya tugas pendeta tetapi tugas kita. Karena itu marilah kita bergandengan tangan untuk melakukan. Mungkin di kantor belum ada persekutuan doa, mari kita ambil bagian sehingga kerajaan Allah semakin diperluas. Kita tawarkan. Amin. Kalau kita mau ibadah melalui Zoom karena saat zaman seperti ini, oke, ayo kita siap untuk melayani bersama-sama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua adalah hamba Tuhan. Orang yang mendapat anugerah diperkenan melayani Dia sebagai sesama hamba Tuhan. Marilah kita saling mendukung, saling menolong, dan memberkati supaya kerajaan Allah semakin diperluas. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih, berikanlah hikmat-Mu lebih dan lebih lagi supaya hidup kami Tuhan bersama teman-teman pelayan
pelayanan yang bekerja di kebun anggur-Mu, kami semua semakin diperluas dalam kemah pelayanan kami. Kami yakin dan percaya kota-kota yang sunyi akan kami diami Bapa. Dan Engkau sendiri Tuhan mengajarkan bagi kami untuk membentangkan tali petak kami dengan tanpa batasan Tuhan. Tetapi kami akan memperluas patok kemah kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih, berkati teman-teman sepelayanan hamba-Mu ya Bapak, dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun mereka, di kota maupun di desa, di pulau, Engkau memberkati, Engkau pakai kami Tuhan sebagai alat kerajaan-Mu. Kami saling menopang, kami saling mendukung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Salam sejahtera dan sukacita dari sorga mengalir dan melimpah di dalam pelayanan mereka masing-masing dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati terkhusus dan teristimewa buat teman-teman sepelayanan di kebun anggurnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.